San Quentin, California merupakan penjara tertua di Amerika yang telah banyak mengeksekusi mati tahanannya. Di sanalah seorang mantan kuli bangunan bernama Wade Porter bertransformasi menjadi napi paling berbahaya. Ia menolak untuk bergabung dengan gangster manapun dan lebih memilih sendirian sebagai raja penjara. Siapapun yang mencoba mengusiknya dapat dipastikan akan mati sia-sia. Porter bahkan juga menantang sang kepala sipir yang pengecut untuk turun dan berduel dengannya. Tantangannya pun menyulut pemberontakan sehingga terjadilah kekacauan luar biasa. Namun bagaimana semuanya bermula? Beginilah kisahnya. Film dimulai dengan menampilkan Wade Porter yang adalah seorang lelaki biasa. Ia merupakan suami dari seorang istri yang sangat ia cintai bernama Laura. Keduanya dikaruniai seorang putra bernama Mickey yang merupakan anak pertama mereka. Demi menghidupi keluarga kecilnya, Porter bekerja dengan giat sebagai kuli bangunan. Setiap sen uang yang ia peroleh selalu ia peruntukkan demi kebahagiaan anak dan istri tersayang. Hingga tiba di suatu malam, Porter yang tidur bersama istrinya tiba-tiba terbangun oleh sebuah suara. Keduanya sadar bahwa seorang telah masuk ke rumah mereka. Untungnya Mickey masih terlelap tenang dan tidak terluka. Porter kemudian mencoba memeriksa, namun seseorang seketika mendorongnya. Ia pun segera bangkit dan berusaha menghentikan si maling dengan memukulnya. Sayangnya si maling yang terjatuh lantas tak lagi bergerak dan telah terbunuh tanpa sengaja. Kepada para polisi yang datang, Porter menjelaskan apa adanya, bahwa saat ia mengejar, si maling tampak hendak merogoh senjata. Hal tersebut membuatnya panik sehingga ia memukulkan tongkatnya. Sayangnya para polisi yang tidak menemukan senjata apapun tetap bersikukuh dengan ketetapan mereka, bahwa Porter dinyatakan bersalah karena telah mengejar korban yang sudah keluar dari rumahnya. Laura tentu tidak terima namun tidak bisa berbuat apa-apa. Porter kemudian digiring ke dalam mobil polisi dan diantar ke penjara. Kejadian malam itu begitu cepat hingga ia seakan tak percaya. Pikiran Porter dipenuhi kegalauan tentang nasib keluarganya. Di tengah kekalutannya, seorang tahanan lantas tiba-tiba saja menyerang. Rupanya ia tidak terima karena Porter telah tidak sengaja memandangnya seolah menantang. Para petugas pun berdatangan dan segera melerai. Sedangkan si penyerang terus sesumbar bahwa ia akan membunuh Porter di lapangan. Porter kemudian dipindahkan ke selnya yang berisi para napi berbadan besar. Di jam kunjungan keesokan harinya, Laura terkejut melihat muka suaminya yang memar. Porter lantas mengarang alasan demi menghilangkan kekhawatiran. Laura berkata bahwa ia telah terpaksa pindah bersama Mickey ke rumah ibunya. Ia merasa tidak aman sendirian dan tak tahu harus berbuat apa. Porter lantas berjanji bahwa ia akan segera bebas dari sana. Mereka hanya perlu menunggu persidangan yang akan segera tiba. Beberapa hari setelahnya, Porter kemudian didatangi oleh seorang pengacara. Ia menjelaskan bahwa terdakwa kasus pembunuhan harus menyerahkan jaminan uang sebesar $1 juta Amerika. Namun Porter yang hanyalah kuli bangunan tentu tak memilikinya. Sang pengacara memaklumi dan berjanji untuk mengusahakan yang terbaik untuknya. Sementara itu di penjara yang berbeda, seorang jagoan bernama John Smith telah menjadi provokator bagi napi lainnya. Mereka mengamuk dan membuat kekacauan sehingga para petugas harus melemparkan gas air mata. Sesaat kemudian John yang telah diisolasi lantas didatangi oleh seorang pensiunan sipir tua. Ia bernama Gordon yang sudah lama mengenal sang jagoan saat masih aktif bekerja. Gordon berkata bahwa sebagai sahabat ia berharap agar John bisa bertindak lebih dewasa. Namun John malah memohon Gordon supaya memintakan hukuman mati untuknya. Gordon yang paham akan masa lalu John tidak terkejut mendengarnya. Ia lantas memutuskan untuk memindahkannya ke penjara baru untuk memulai kehidupan yang berbeda. Di pertemuan kedua mereka, pengacara Porter menjelaskan bahwa hakim bisa memberinya keringanan, yakni asalkan Porter mau mengaku bersalah atas pembunuhan yang telah ia lakukan. Porter yang tidak paham akan hukum lantas mengikuti saran pengacaranya. Ia kemudian diberi potongan masa tahanan menjadi 15 bulan saja. Keputusan hakim tersebut setidaknya membuat Porter sedikit tenang. Ia hanya perlu bertahan selama 1 tahun 3 bulan demi memperoleh kebebasan. Bersama para napi lainnya, Porter kemudian diangkut menuju rutan. Seorang tahanan di belakangnya lantas mengajaknya berkenalan. Ia bernama Jack yang adalah salah satu anggota geng Arya, yakni persaudaraan napi kulit putih yang paling berkuasa di penjara, yang mana bosnya adalah tahanan senior bernama Danny Sampson yang sedang duduk di depan mereka.
Sesaat berselang, Samson diam-diam mengeluarkan benda tajam dari celananya. Ia kemudian menikam seorang tahanan di sampingnya hingga hampir kehilangan nyawa. Keadaan yang kacau lantas membuat polisi pengawal melaporkan kejadian. Sedangkan Samson dengan santai memberikan senjatanya kepada Jack lalu duduk di kursi belakang. Setibanya di halaman rutan, para polisi rupanya telah menunggu dengan kesal. Porter lantas dipaksa menerima barang bukti oleh Jack yang ketakutan. Sang kepala sipir yang memeriksa pun segera tahu siapa pelaku penikaman. Namun ia tidak berani berbuat apa-apa dan hanya terdiam. Akibat keberadaan barang bukti di celananya, Porter diisolasi di ruangan berbeda. Ia jadi teringat akan Mickey dan Laura yang kini tak lagi dekat di sisinya. Juga tentang bagaimana nasibnya tiba-tiba berubah hanya karena berusaha melindungi keluarga. Tak berselang lama, Porter kemudian dibawa ke ruang interogasi. Meski para sipir sudah tahu siapa pelakunya, namun mereka masih membutuhkan saksi. Oleh karenanya Porter lantas dipaksa untuk mengaku secara terbuka. Namun Porter hanya menjawab tidak tahu demi keselamatan dirinya. Sang kepala sipir bernama Jackson pun menuduh bahwa Porter pasti ingin bersekongkol dengan geng Arya. Ia juga mengancam bahwa jika sampai si korban meninggal maka Porterlah yang akan dianggap sebagai pembunuhnya. Sebagai hukuman, Porter kemudian ditempatkan di penjara tertutup khusus kriminal berbahaya, yang mana setiap sel diisi hanya oleh 2 orang di kamar sempit yang tanpa jendela. Para sipir menjelaskan bahwa setiap tahanan yang mencoba melanggar akan langsung ditembak tanpa peringatan apa-apa. Beberapa hari berlalu, Jackson menyambut sipir baru yang akan menjadi bawahannya. Ia bernama Collins yang merupakan lulusan pendidikan tentara. Dewan pengawas juga memberitahu sang kepala sipir bahwa John Smith akan dipindahkan ke unitnya. Jackson tampak keberatan namun terpaksa menerima. Sehari berselang, Collins yang sudah mulai bekerja akan mengeluarkan para tahanan ke halaman. Ia memeriksa Porter dengan ketat sesuai prosedur dan peraturan. Porter kemudian digiring ke dalam koridor setelah dipastikan aman. Ketika Porter membuka pintu, belasan napi tampak berdiri dan melihatnya dengan siaga. Tiba-tiba saja 2 orang maju dan saling menyerang dengan penuh tenaga. Porter tampak kebingungan akan situasi di hadapannya. Sedangkan para sipir malah membiarkan dan bertaruh uang tentang siapa pemenangnya. Setelah salah satunya tumbang, Jackson langsung memencet alarm. Peluru karet lantas ditembakkan padahal keduanya sudah mengangkat tangan. Salah satu petarung yang kesal pun meneriaki Jackson dengan hinaan. Jackson yang tidak terima segera memindahkan si petarung dan menghajarnya habis-habisan. Sedangkan yang kalah kemudian dipertontonkan agar menebar ketakutan. Collins sadar bahwa tindakan Jackson tidak sesuai prosedur dan peraturan. Namun ia tidak mungkin protes apalagi melawan. Setelah 3 bulan dipisahkan penjara, Laura akhirnya diizinkan menemui suaminya. Namun ia tampak gelisah sehingga Porter memintanya bercerita. Rupanya Laura mulai kehabisan uang tanpa kehadiran sang kepala rumah tangga. Ia berkata bahwa sudah mencoba mencari pekerjaan namun sulit mendapatkannya. Porter paham dan merasa bersalah karenanya. Ia pun hanya bisa meminta agar Laura lebih dulu memakai pinjaman yang ada. Hari itu seorang tahanan pindahan dihantar ke penjara barunya. Ia adalah John Smith, yang mana semua napi mengenalnya sebagai legenda. Porter lantas diminta menghadap dinding karena John akan dikurung di sana. Namun sebelum dilepas, Jackson mengancam bahwa ia tidak akan segan menembak mati siapapun saja. John hanya mengangguk lalu pintu ditutup segera. Ia kemudian menawari Porter pilihan untuk berkelahi atau berdamai dengannya. Porter tentu saja memilih berdamai karena tak ingin meregang nyawa. Beberapa hari kemudian saat jam lapangan, John langsung disambut oleh para ketua gangster dari berbagai kalangan. Namun ia tidak bergabung dengan kelompok manapun karena ia bekerja sendirian. Sedangkan Porter kedatangan Jack yang telah mengenalkannya kepada geng Arya. Jack menyampaikan salam dari Samson karena telah berani menanggung barang bukti miliknya. Di dalam sel setelahnya, John akhirnya memecah kesunyian. Ia meminta izin melihat foto keluarga Porter yang lantas membuatnya terkenang, yakni tentang almarhum istri dan putrinya yang telah lama meninggal. Porter ikut berbelasungkawa dan menyesalkan keadaan. Ia kemudian menanyakan bagaimana John bisa hidup mandiri tanpa rekanan. John lantas menjelaskan bagaimana politik penjara berlaku bagi para tahanan, bahwa setiap napi akan berusaha direkrut oleh masing-masing geng sesuai rasnya. Oleh karenanya, John memperingati Porter agar jangan mau menerima perintah dari siapapun jika tidak ingin menjadi budak selamanya. Di jam lapangan berikutnya, apa yang diperingatkan oleh John benar-benar kejadian. Porter tiba-tiba dipaksa oleh Jack untuk menghadapi seorang tahanan. Ia pun berusaha bertahan dan balik melawan.
Collins lantas hendak menghentikan, namun Jackson melarang. Setelah diketahui siapa yang menang, Jackson segera memerintah untuk menembak yang kalah dengan peluru tajam. Namun Collins menolak sehingga Jackson langsung melakukannya sendiri tanpa belas kasihan. Selagi tiarap, Jack kemudian memuji Porter yang telah patuh sebagai bawahan. Sedangkan Collins mendapat amarah dari sang kepala sipir karena menunjukkan kelemahan. Porter tidak paham mengapa para sipir menembak dengan peluru tajam, padahal hal tersebut dilarang dan tidak sesuai dengan aturan. John berkata bahwa polisi memang punya politik sendiri, yang bahkan lebih kejam dari politik para tahanan. 7 bulan berlalu, Porter telah menjalani separuh masa hukumannya. Kali ini istrinya datang bersama Mickey, putra kesayangan mereka. Porter kemudian menanyakan soal keuangan Laura, yang rupanya pinjaman bank telah habis dan Laura tak tahu lagi harus berbuat apa. Kini satu-satunya yang tersisa adalah rumah mereka. Dengan terpaksa Porter lantas meminta Laura agar menjualnya. Porter berjanji bahwa ketika bebas ia akan mengembalikan keadaan seperti semula. Berhari-hari kemudian, Porter kembali terjebak ke dalam berbagai perkelahian. Ia bahkan harus menerima tembakan peluru karet berkali-kali hingga mengalami pendarahan. Jack yang lebih senior dalam geng Arya seolah menganggap Porter sebagai mainan. Hingga suatu ketika Porter memberanikan diri menolak perintahnya. Jack menjadi marah dan langsung mengeroyok Porter bersama gengnya. John yang kasihan lantas terpaksa ikut campur ke dalam urusan mereka. Untungnya para sipir seketika memencet alarm dan menghentikan kekacauan segera. Sesaat setelahnya, dengan mata berkaca-kaca, John langsung memarahi Porter yang terluka. Porter yang kelelahan hanya bisa berterima kasih atas bantuannya. Sementara itu, Laura telah pindah ke rumah ibunya setelah rumahnya terjual. Beliau memang hanya tinggal sendirian karena sudah lama bercerai. Seminggu kemudian, saat jam lapangan, Porter telah ditunggu oleh sang ketua geng Arya. Namun rupanya ia mengapresiasi keberanian Porter dan menghina Jack yang hanya tahu memerintah saja. Jack lantas diserang oleh anak buah Samson dengan membabi buta. Untungnya Collins segera melancarkan tembakan sebelum Jack kehilangan nyawa. Melihat Samson berulah, Jackson memandangnya dengan dendam dan penuh kebencian. Collins yang penasaran kemudian diberi penjelasan oleh Robert soal kejadian 5 tahun silam, bahwa Samson pernah menghajar dan mengencingi Jackson hingga pingsan. Akibatnya Jackson terkena penyakit infeksi hati yang dideritanya sampai sekarang. Sambil tiarap, Samson sekali lagi memuji Porter atas keberaniannya. Ia berkata bahwa jika mau, Porter boleh bergabung dengan geng Arya atau hidup layaknya John yang sendirian saja. Di sel mereka, Porter menanyakan John tentang makna tatonya. John berkata bahwa ia mentato tanggal-tanggal penting tentang keluarganya, termasuk saat anak dan istrinya dibunuh oleh 2 perampok dahulu kala. Insiden tersebutlah yang kemudian membuat John menghabisi 17 orang sehingga harus dipenjara. Setelah mendapati anak dan istrinya tak bernyawa, John segera balas dendam dengan cara yang sama, yakni menghabisi semua anggota keluarga mereka dan membiarkan kedua pembunuh tetap hidup sebatang kara. Oleh karenanya, John tidak ingin Porter mengalami hal serupa. Ia harus bisa bebas dan membangun kembali rumah tangganya. Di hari libur kerja, Jackson dan Robert bersantai di sebuah lapangan olahraga. Robert kemudian memanfaatkan kesempatan untuk bicara secara empat mata. Ia berkata bahwa kondisi di penjara mungkin perlu ditertibkan sesuai aturan. Namun Jackson tidak setuju karena aturan tak bisa mengendalikan para tahanan. Yang bisa mereka pahami hanyalah satu bahasa, yakni kekerasan. Robert pun hanya bisa mengangguk dan menghela nafas panjang. 3 bulan menuju kebebasannya, Porter kembali dikunjungi oleh Laura. Istrinya berkata bahwa rumah mereka telah terjual dan kini ia tinggal bersama ibunya. Namun Laura telah menjualnya dengan harga murah sehingga Porter menegurnya. Laura yang sedang tertekan menjadi tersinggung dan melampiaskan amarahnya. Porter juga ingin mengeluhkan keadaan, namun ia tak mungkin bercerita. Laura lantas pergi dengan tangisan meninggalkan Porter yang tak berdaya. Sementara itu di ruang interogasi, Jack yang telah diobati kemudian memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi di dalam bis saat Samson menyerang seorang tahanan. Sebagai imbalan atas kesaksiannya, Jack akan diberi jaminan perlindungan, sedangkan Jackson bisa menghukum Samson dan menuntaskan dendam. Akibat pertengkarannya dengan Laura, Porter benar-benar merasa bersalah karena tak bisa berbuat apa-apa. John pun berusaha menyemangati agar tidak berputus asa. Di tengah perbincangan mereka, seorang tahanan tiba-tiba dimasukkan dan langsung menyerang. Porter yang tak mau bertengkar lantas ditembak berkali-kali oleh Jackson hingga pingsan. Ketika tersadar, Jackson sudah ada di samping Porter di ruang pengobatan.
Sang kepala sipir kemudian mengeluarkan tongkat kejut dan mengarahkannya ke alat vital sang tahanan. Dengan ketakutan, Porter berusaha memohon ampun atas apapun yang telah ia lakukan. Rupanya Jackson ingin agar Porter bersaksi atas Samson yang telah membunuh seorang tahanan. Dengan demikian, Samson akan dihukum oleh pengadilan sebagai pembalasan dendam. Porter pun terpaksa mengiyakan, padahal pembebasannya tinggal 3 bulan. 3 bulan kemudian di pengadilan penjara, Laura dan ibunya telah hadir di sana. Sang hakim membacakan putusan bahwa Samson akan dipenjara seumur hidupnya, sedangkan Porter yang telah bekerja sama akan diberi tambahan masa hukuman 6 tahun lamanya. Ketika pulang, terjadi perdebatan sengit antara Laura dan ibunya. Beliau tidak ingin Laura berakhir seperti dirinya yang menjanda sampai tua. Umur Laura akan genap 40 ketika suaminya bebas dari penjara, dan tidak menutup kemungkinan Porter akan mendekam lebih lama karena hal tak terduga. Oleh karenanya, Laura harus merelakan sang suami pergi dan mencari penggantinya. Tak berselang lama, surat permohonan maaf Laura kemudian sampai di penjara. Setelah Jackson merenggut kebebasannya, kini perjuangannya demi keluarga berakhir sia-sia. Hancurnya perasaan Porter membuatnya mengganas dan menggila. Ia benar-benar putus asa dan tak lagi takut kehilangan nyawa. John yang paham bahwa Porter telah sangat kecewa, hanya bisa turut berduka. Beberapa hari berselang, John mendapat kunjungan dari seorang teman. Ia adalah Gordon yang merasa punya hutang budi, sehingga selalu menawarkan bantuan. Namun John yang tidak mau membebani siapapun, lantas meminta agar Gordon melupakan apa yang telah ia lakukan. Hutang budinya sudah lama lunas dan tidak perlu lagi dibayar. John lantas mengakhiri percakapan dan meninggalkan sang teman. Di penjara, seorang napi bernama Viper baru saja dipindahkan. Ia adalah orang yang dulu menyerang Porter saat masih baru ditahan. Keduanya masih sama-sama mendendam dan menanti saat pembalasan. Bersama ibunya, Laura berkemas untuk pindah ke apartemen barunya. Namun melihat pakaian sang ayah tidak dibawa, membuat Mickey bertanya. Laura berusaha menjelaskan bahwa Porter tidak akan lagi tinggal bersama mereka. Namun saat akan berangkat, Mickey malah menggotong sendiri baju ayahnya tercinta. Hal tersebut membuat Laura kepikiran sehingga ia kembali melakukan kunjungan. Porter tentu terkejut sambil tetap menyembunyikan kesedihan. Laura memohon maaf karena telah meragukan perjuangannya. Porter pun berkata bahwa ia tidak akan bersemangat untuk bebas jika bukan demi Mickey dan Laura. Keduanya lantas saling meneguhkan cinta untuk bersetia sampai maut memisahkan mereka. Kabar kedatangan Laura membuat John ikut senang. Porter pun bertekad untuk segera bebas karena seharusnya masa hukumannya telah selesai. Oleh karenanya John berkata bahwa ia memerlukan rencana yang matang. Keduanya lantas menyusun strategi untuk menjatuhkan sang kepala sipir yang tidak pernah peduli akan keadilan. Keesokan harinya, Jackson dikabari bahwa Porter mengirim salam. Ia pun langsung menemui Porter yang berkata bahwa ia ingin membuat hiburan, yakni dengan bertarung dengan Viper saat jam lapangan. Jackson yang sedang banyak pikiran langsung setuju dengan satu persyaratan, yaitu bahwa pertarungan tak boleh berhenti, kecuali salah satunya meninggal. Tanpa Jackson tahu, Porter diam-diam telah meminta Laura menemui Gordon sebagaimana John perintahkan. Tepat di hari pertarungan, Laura pun segera berangkat ke alamat yang Porter berikan. Di lapangan, Viper telah bersiap untuk balas dendam. Sebelum masuk, John berkata kepada Porter bahwa kemenangan berasal dari keyakinan. Tak lama berselang, perkelahian lantas berlangsung dengan sengit dan kejam. Porter dan Viper pun saling menyerang dan menghantam habis-habisan. Sedangkan sang kepala sipir memperingati anak buahnya bahwa tidak ada yang boleh meninggalkan ruangan. Pertarungan akan terus berlangsung hingga salah satunya meninggal. Di jalanan, Laura dan Gordon telah juga mengajak seorang pengawas penjara. Mereka akan melihat bukti langsung bahwa selama ini Jackson telah melanggar aturan negara. Sementara itu, Porter yang kalah besar berkali-kali dihajar dan berhasil dirobohkan. Viper pun menyerangnya secara membabi buta tanpa belas kasihan. Menyadari keadaan memburuk, John diam-diam mengeluarkan senjata dari kacamatanya. Untungnya Porter berhasil membalik keadaan dan mulai unggul di atas arena. Hingga akhirnya ia menunggangi sang lawan dan berkali-kali membenturkan kepalanya. Namun Porter tiba-tiba berhenti dan menantang Jackson dengan tatapan. Amarah Jackson meluap dan hendak menembak dengan peluru tajam. Porter yang tak gentar akhirnya memotivasi para napi lainnya untuk berdiri membentuk barisan. Persatuan mereka pun membuat para sipir tak berani melepas tembakan. Di luar tembok penjara, Laura yang hampir sampai berusaha menenangkan pikiran. Sedangkan di lapangan, semua tahanan telah dibubarkan kecuali Porter dan John yang tetap tinggal.
Jackson bersama Robert kemudian masuk untuk memberi mereka pelajaran. Namun Robert segera mengarang alasan karena tak ingin terlibat dalam pembunuhan. Setelah memastikan dia siap dengan senjatanya, Jackson lantas mulai mendekati keduanya. Collins yang merasa bersalah diam-diam menghidupkan CCTV tanpa suara. Dengan pisau di tangannya, Jackson berjalan ke arah Porter untuk menikamnya. Namun tiba-tiba John langsung menyerang dan menyayat leher Jackson hingga tak bernyawa. Diaz pun juga melepas tembakan ke arah John tepat di dada. Menyadari Jackson sudah tiada, Collins lantas memencet alarm segera. Diaz menjadi ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa. Di dalam sekaratnya, John berkata bahwa ia akan menemui anak istrinya. Porter pun hanya bisa merelakan kepergian sang legenda. Di saat yang sama, kedatangan pengawas penjara bersama Gordon dan Laura membuat para sipir tak menyangka. Mereka pun tak bisa lagi mengarang alasan setelah CCTV menunjukkan semuanya. Laura kemudian diberitahu bahwa Porter akan diberi keringanan atas kesaksiannya. Kabar tersebut tentu membuat Laura sangat senang dan bahagia. Beberapa hari kemudian di ruang pengobatan, Porter ditemui oleh Gordon yang telah kehilangan sang teman. Sambil menahan tangisan, Gordon menceritakan bahwa John pernah menyelamatkannya dari kematian. Itulah sebabnya ia selalu merasa berhutang budi meski dulu ia adalah sipir sedangkan John adalah tahanan. Porter tentu dapat memahami kesedihan Gordon karena ia juga merasa kehilangan. Tak berselang lama, Porter kemudian mendapat kebebasannya. Pesan dari sang legenda selalu ia ingat bahwa keluarga adalah segalanya. Di ujung jalan, Porter lantas disambut oleh Mickey dan Laura. Kini ia tidak menyesali apapun yang telah terjadi dalam hidupnya. Sementara itu di bekas sel Porter, Jack digiring oleh Collins untuk dipindahkan ke sana, yang mana ia kemudian disambut dengan tatapan tajam oleh sang ketua geng Arya.